Halo guys, kembali lagi di channel Keluarga Henry di New Zealand. Kali ini kita mau ngomongin apa? Kali ini guys, kita mau ngomongin tentang cara kita dapet permanent resident atau PR di New Zealand, Di New guys. Zealand. Jadi kita cuma mau kasih story aja ya, kasih history kita. Gimana cara waktu itu, berapa tahun yang lalu? 8 tahun yang lalu pas kita dapat presiden. Sebenarnya sih ya sekitar 10 tahun ya dari awal kita cari kerja sampai kita dapat presidennya ya. Oke, jadi ini aku mau kasih introduction aja buat pembukaan. Nanti yang kasih cerita lengkapnya Henry. Aku ya. Nah, jadi pertama kali nih guys, awal mula kita ke New Zealand buat temen-temen yang masih belum tahu, itu ada di video yang di atas ini. Tapi aku akan kasih summary-nya sedikit aja. Mungkin di atas ini kali. Oh iya, mungkin di atas itu atau di sini atau di mana-mana. Iya. Nah, jadi aku tuh dulu tuh pengen banget buat kerja di luar negeri guys. Either itu jadi imigran atau jadi profesional. Pokoknya aku pengen tinggal di luar negeri. Nah, jadilah aku mencari-cari kerja ke agen penyalur pekerjaan gitu. Tapi karena waktu itu skill aku belum memadai, jadi akhirnya agen pendidikan itu dan agen penyalur kerja itu bilang, gimana kalau kamu sekolah aja, dan dia menawarkan suatu program beasiswa. Nah, secara ajaibnya aku bisa qualified untuk beasiswa itu. Akhirnya aku pergi ke New Zealand. Untuk video lengkapnya boleh diklik di atas. Nah, nama dari universitas yang waktu itu aku pergi itu, aku kasih tau di sini, namanya itu International Pacific College. Tapi sekarang udah ganti nama jadi University of Pacific kalau nggak salah. IPU. International Pacific University. International Pacific University atau IPU. Jadi kalau IPU. misalnya teman-teman penasaran, boleh diklik, dicari aja di Google informasi tentang IPU itu. Nah, lalu 6 bulan kemudian Henry pun datang menyusul sini. Ada videonya juga guys. Kita masukin juga di atas. Di atas. Oh iya, aku juga ada channel yang kedua namanya Henry in Kiwiland. Di sana aku banyak ngobrol sama orang-orang yang sekolah atau yang kerja ataupun yang cuma mau curhat aja yang tentang kehidupan di New Zealand atau gimana lah kehidupan mereka di New Zealand. Pokoknya jadi, informasi tentang New Zealand lah ya. Iya, jadi ceritanya di sana aku cuma ngobrol-ngobrol aja sama teman-teman atau yang orang yang di Indonesia yang lagi mau kerja, mau sekolah di New Zealand kayak gitu. Orang-orang Indonesia yang lagi sekolah, lagi mau sekolah di New Zealand ada juga, atau orang yang udah di sini dan sekolah di New Zealand. Jadi itu channelnya cuman kayak informasi dan podcast. Enggak podcast juga sih. Oke. Jadi dari tahun 2010 itu setelah kita menikah, kita itu mau mencari PR. Jadi kita benar-benar mau tinggal di tempat ini. Jadi PR di New Zealand itu enak guys. Jadi selama kita sudah dapat PR itu selamanya indefinite. Jadi kita boleh tinggal di sini selama-lamanya kayak gitu. Jadi kurang lebih sama kayak jadi warga negara orang sini, cuman kita nggak pegang paspor New Zealand aja. Bener. Itu bedanya. Paspor kita masih paspor Indonesia, kewarganegaraan kita masih warga negara Indonesia. Kita cinta Indonesia. Kita cinta Indonesia. Nah, setelah itu waktu itu kita sudah setelah menikah ya, kita balik ke sini lagi. Oh iya, dulu kan kamu kan kerjanya di kebun. Nah, abis itu sebelum kita nikah, kita kan mau balik ke Indonesia buat liburan. Nah, itu Henry berhenti kerja di kebunnya guys, karena kita mau fresh start gitu, start new. Karena waktu itu kesempatan yang di kebun itu aku lihat untuk mendapatkan PR itu sangat kecil bagi aku, karena aku nggak ada kualifikasi di sana. Jadi pas setelah kita balik ke sini, balik ke New Zealand lagi, kita ke kota yang tempat kita dulu tinggal itu di Blenheim. Itu karena kita benar-benar waktu itu kita benar-benar doa ya, minta mau kemana kita kayak gitu. Terus kayaknya kita diarahin ke Blenheim. Setelah itu aku Kotanya besar apa kecil? Kotanya sangat kecil. Blenheim itu sangat kecil. Jadi kalau kita pakai logika itu sebenarnya nggak masuk logika juga. Harusnya kita tuh udah mau pergi ke Auckland ya. Auckland yang kota besar gitu loh. Iya, kita mau pergi ke kota yang besar. Blenheim itu guys, informasi aja nih, penduduknya cuma 30.000 orang. 30.000 orang. Habis itu satu kota itu nggak ada lampu merah.
Jadi Iya, cuman kayak desa gitu. kemana-mana kayak mentok, nggak desa juga sih. Kecil lah, kecil, Iya, kota kotanya kecil. kecil, tapi udah Ah. lengkap semuanya bagus, cuman ukurannya memang kecil dan bisnisnya sedikit. Iya, jadi sebenarnya kalau chance untuk dapat PR segala macam mungkin kita logikanya ya di kota besar kayak Auckland atau Christchurch kayak gitu guys. Tapi ya kita diarahinnya ke Blenheim, ya udah kita nurut aja, kita ke Blenheim. Setelah itu aku udah beriktikar nggak mau lagi kerja di kebun gitu kan, karena memang nggak ada chance-nya untuk aku. Nah setelah itu sudah beriktikar tuh nggak mau lagi kerja di kebun gitu kan, sudah dibuang semualah peralatan-peralatan di kebun. Setelah 3 minggu kita cari kerja guys, sudah banyak aku pergi ke tempat cari kerja tapi nggak ada dapat satupun. Ini kita lupa bilang, pas kita merit itu guys, kita kan memang bener-bener mau mulai hidup di New Zealand. Dan kita juga, modal kita berapa? 700 ya, 600 dolar guys untuk memulai hidup Iya, di 6 luar juta negeri. doang. 6 juta ya berarti ya waktu itu Iya, ya. 6 juta rupiah guys. Dan kita juga waktu itu homeless ya, jobless. Iya, Jadi ada kita cari langsung pas sampai sini kita langsung cari rumah. Iya, tapi- Cari kontrakan. Bukan kontrakan apa? kos. Ngekos ya. Kita ngekos dulu guys dengan cuman uang 6 juta rupiah di luar negeri berdua guys. Dan 8 aku tahun. baru aja ketahuan hamil ya. Ketahuan hamil muda kamu kan, baru Iya. 4 minggu ya kalau Jadi nggak salah. modal kita satu-satunya adalah sisa visa kita 9 bulan itu 9 guys. bulan ya. Dan di sini dengan sisa visa sedikit itu tuh sebenarnya chance untuk dapat pekerjaan itu sedikit banget. Sangat dikit. Soalnya iya. bos tuh males ngurusin visa. Ah, Karena kalau kita mau kerja kan setiap tahun kan kita mesti perpanjang visa, perpanjang dan itu visa, paperworknya itu benar. banyak banget yang harus dikerjain sama bosnya karena dia harus berurusan dengan imigrasi. Benar. Jadi benar-benar waktu itu aku tuh sangat consider sangat lucky ya, ketemu dengan bos yang sangat baik yang mau bantuin aku untuk memperpanjang visa. Jadi pas sudah 3 minggu itu duit kita tuh udah menipis banget guys. Udah habis waktu minggu itu. Minggu terakhir itu udah mau habis kan. Itu benar-benar ya udahlah. Kalau kayak gini aku bilang ya udahlah, balik kerja kebun lagi lah. Yang penting dapat duit dulu guys untuk sambung nyawa kayak gitu. Kayaknya kan. kamu udah ngetok semua toko-toko dan bisnis-bisnis Hampir yang ada di Blenheim iya, itu ya. hampir semuanya kayak gitu. Dan akhirnya yang ketokan terakhir itu di Subway guys. Kamu tahu nggak Subway baru buka loh di Indonesia? Oh ya? Iya, dan panjang banget Oh antrian. ya? Wah. Jadi ya Subway itu yang ada di Citos ya kalau nggak salah ya. Nah itu tempat aku kerja guys dulu pertama awal-awal waktu setelah menikah. Dan itu juga singkat cerita itu juga yang menjadikan kita dapat PR ya. Dari Subway itu. Jadi aku ketemu bos itu namanya si Morgan, dia bantuin aku sampai aku dapat menjadi residen kayak gitu. Nah prosesnya itu kita tuh benar-benar dari bawah. Aku tuh benar-benar nggak tahu cara bikin sandwich segala macem kayak Bahasa gitu. Inggris bisa nggak bahasa Inggris? Bahasa Inggrisnya juga wah itu parah itu. Yang lucu sekali ya, di Subway itu kan ada yang namanya jalapenos kayak chili gitu. Kayak cabe yang nggak gitu pedes sih, tapi bagi orang bule itu kan lumayan pedes. Kayak cabai gede gitu. Habis itu yang ada dipickled. Iya, habis itu ada namanya gherkins, kayak timun yang di pickle kayak gitu. Nah, Di aku pickle tuh diacar guys. diacar. Aku suka kutuker itu. Kalau kalian cobain Subway ya yang di Citos ya, kalian lihat ada jalapenos, ada pickles gitu. Bule atau marah gherkin. dong kalau dia dapat sesuatu yang pedas. Iya, bule marah. Jadi separah itu bahasa Inggris aku guys. Tapi ya puji Tuhannya aku mulai dari bawah. Aku ya yang penting kerja keras aja lah. Yang penting kerja keras kayak gitu. Aku mulai naik gitu jadi supervisor. Bosnya juga sangat support gitu kan. Sangat support, dan waktu itu kita juga perpanjang visa ada yang sangat susah ya waktu itu ya. Jadi waktu itu aja guys, itu tuh sudah susah banget gitu loh. Apalagi Ini cerita berapa? 12 tahun yang lalu ya, kali 12 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu. Dan waktu itu kita kepikiran kalau Indah yang bisa dapat PR, karena Indah kan baru selesai kuliah kayak gitu. Udah selesai kuliah, dan aku di sini aku nggak pernah kuliah guys. Aku nggak pernah kuliah, dan aku tuh cuman lulusan di BINUS kayak gitu. Kamu sebenarnya sarjana komputer. Sarjana komputer di BINUS, Iya. tapi bukan sarjana lulusan New Zealand. Jadi yang Iya. sebenarnya yang chance-nya lebih gede itu sebenarnya si Indah. Dan akhirnya setelah beberapa tahun di Subway, aku tuh akhirnya diangkat jadi restoran manager kayak gitu. Dan itu tuh nggak pernah terbayang banget guys kalau aku tuh
bisa dapat PR tuh dari Subway. Banyak orang-orang yang pertama saat aku dapat kerja di Subway itu bilang, hah, Subway bisa, kamu yakin di sana kamu bisa dapat PR? Ini cuma temporary doang atau Iya. kamu harus cari kerja profesional. Bahkan waktu itu si Morgan aja dia nggak confident ya, dia selalu bilang, Henry math-nya itu tuh bagus banget kan, jadi dia Iya. benar-benar mendorong Henry untuk jadi accountant sampai Iya. benar-benar dia support banget Benar, dalam benar. segala Iya, hal. iya. Jadi bos aku tuh bener-bener support banget lah pokoknya. Dan dia juga salah satu yang sangat berperan penting di dalam kehidupan kita untuk dapetin PR di sini kayak gitu Dan guys. yang look after kita pas kita di sini juga kalau kita sakit dulu ya, Iya. dia selalu datang nganterin sup gitu dan dia selalu look after kita really well. Iya, dia orang bule sini, orang lokal sini yang sangat baik kayak gitu. Jadi benar-benar aku tuh dipertemukan dengan orang yang tepat gitu, dan dia membantu kita sampai kita dapat PR guys. Jadi waktu itu prosesnya lumayan ribet, walaupun sekarang lebih ribet lagi. Tapi yang penting kita itu bisa memenuhi segala persyaratannya. Jadi satu, pertama aku memenuhi pekerjaannya restoran manager. Waktu itu saat itu bisa untuk apply PR guys. Habis itu kita apply-nya pakai poin waktu itu. Jadi kayak kita waktu itu masih muda, dihitung umurnya, poinnya masuk dan segala macam. Jadi kita Tinggal di luar Auckland juga iya, dapat poinnya lebih. Nah, akhirnya kita dapat resident visanya pas anak kedua kita lahir guys. Ada sesuatu yang agak-agak menakjubkan loh terjadi di sini pas kita nge-apply PR. Kamu Apa ingat itu? nggak? Yang mana? Jadi kan salah satu kriteria untuk bisa dapetin PR di sini selain pekerjaan, posisi pekerjaan, lamanya bekerja, itu adalah kualifikasi kamu, kualifikasi kita kualifikasi gitu. aku. Apakah kualifikasi Iya. kita itu selaras dengan pekerjaan yang Pekerjaan kita kita. lakukan? Nah, benar-benar aku baru ingat itu guys. Untung ada yang ingetin. Jadi waktu itu kan aku kuliahnya komputer akuntansi, lulusan BINUS, dan waktu aku translate ya, apa disetarakan dengan New Zealand kualifikasi, itu ada websitenya namanya NZQA. Jadi di sana kita bisa setarakan kualifikasi kita yang berasal dari Indonesia. Dari luar negeri disetarakan dengan New Zealand punya. Dan bener-bener guys, pas disetarain itu aku bukan disetarain sebagai akuntansi komputer apa Bukan gitu. kualifikasi kamu, qualification Iya. kamu tuh bukan Bachelor of Bukan. Accounting atau apa. Padahal kita kan expect-nya itu kan. Iya benar, tapi ternyata disetarakan dengan Bachelor of Business. Bachelor of Business yang ternyata itu benar-benar selaras Sejalan. dengan Restoran manager. pekerjaan dia sekarang itu managing a business gitu Iya. kan. Jadi benar-benar klop banget guys. Bener-bener klop banget. Itu Jadi kerjaan Tuhan banget sih. iya, pekerjaan Tuhan banget. Itu Iya. kita nggak pernah nyangka, dan itu 2 poin yang sangat penting untuk waktu itu kita apply lewat residennya. Jadi 2 poin itu yaitu satu pekerjaannya, satu kualifikasinya atau pengalaman pekerjanya. Jadi 2 itu kalau nggak salah poinnya udah sekitar 140 ya, sudah lolos kayak gitu ya. Dan umur, apalagi ya waktu itu kamu kuliah di sini juga ada poinnya. Iya, dapat poin. Habis itu kita di luar Auckland dapat poin Nanti juga. kasih link aja di bawah. Iya, nanti kalian Kalau boleh misalnya teman-teman klik. penasaran apakah kalian bisa memenuhi kriteria untuk meng-apply permanent Iya, resident benar. di New Zealand. Nah, Ada linknya ada di bawah. linknya. Oke guys, jadi pas kita nge-apply PR itu, kita 7 bulan kemudian itu kita baru dengar kabar dari imigrasi bahwa kita itu udah mendapatkan case officer Ya, dari benar. yang untuk ngurusin dokumen-dokumen kita. Nah, satu lagi yang paling penting itu, bos kalian itu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari case officer itu. Jadi kayak bakal di-interview ya, dengan pertanyaan yang ngejelimet. yap, benar sekali. Dan itu salah satu sangat krusial banget. Karena waktu itu bos aku telepon aku, dia bilang, Henry katanya, aku udah ditelepon sama immigration officer katanya. Besok kamu dapat good news. Jadi dia kayak udah dikasih tahu dulu sama case Sebelum officernya. Kita dikasih kabar dari Iya. officernya ya, dari immigrationnya. Jadi kalau kalian nge-apply lewat bos kalian itu harus menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar sesuai apa yang Jadi bos kalian tuh harus bener-bener mau bantu kamu gitu. Jadi aku juga ada beberapa teman yang dia bilang bosnya itu nggak jawab dengan benar pertanyaannya. Misalnya kayak ada pertanyaan yang apakah orang ini kayak gini melakukan harga, pricing apa segala macam. Bosnya bilang enggak. Nah itu sangat
impact, sangat Iya. fatal sekali guys. Jadi kalau misalnya manajer itu tuh harus benar-benar melakukan segala sesuatu Yap, yang tertulis benar. di dalam kontrak kerjaan. Dalam Jadi kontrak kalau misalnya pekerjaan, iya, benar. tokonya cuman kecil kan, kadang-kadang kan owner dari toko itu kan mau Iya. melakukan kayak pricing apa segala Marketing macam. segala macam. Nah, tapi kalau iya. misalnya dihadapkan dengan officer dari immigration ini, itu bosnya harus bilang, oh bukan aku yang lakuin, tapi Yap. ini manajer aku kok, Manajernya. dia yang do all the Iya. things. Bener. Ya, Jadi yang berkaitan dengan toko tersebut gitu. bener. Makanya aku bilang bos itu pas yang terakhir itu pertanyaan-pertanyaan itu sangat krusial juga. Jadi makanya bos aku itu bilang, oh kamu bakal dapat good news, dan itu setelah satu hari setelah si Eliana lahir ya. Jadi itu kita mendengar kabar bahwa kita dapat PR kita itu pas aku masih di rumah sakit baru aja Iya, ngelahirin baru ngelahirin Ellie. Ellie. Iya. Jadi kita Dan- dapat kabar baik. Iya, luar biasanya guys. Jadi kan aku kan waktu itu kan hamil Ellie kan pas kita lagi nge-apply PR. Terus abis itu aku tuh kita sebenarnya nggak mau kasih nama Eliana ya. Aku Iya. pengen ganti nama yang lain yang lebih trending gitu. Soalnya Eliana kan banyak ya yang punya nama itu. Terus tiba-tiba aku tuh mimpi gitu 2 minggu ada suara sirine ya guys. Kedengeran nggak? Ada polisi lewat. Iya. Jadi aku mimpi guys, dalam mimpi aku itu cuman ada kayak pena aja. Jadi layarnya gelap, cuman ada kayak pena warna silver atau apa gitu, kayak pokoknya kayak illuminating gitu, kayak bersinar, tulis nama Eliana. Habis itu udah mimpinya selesai. Habis itu aku langsung kebangun guys. Terus aku mikir, wah ini anak harus dikasih nama Eliana ini. Iya. Dan Eliana itu arti namanya dia adalah Tuhan menjawab doa kami. Iya. Dan itu bener-bener 2 minggu kemudian Dijawab doa setelah Ellie itu lahir, bener-bener Tuhan telah menjawab doa kami dengan cara Tuhan memberikan kami residensi guys. 1 hari setelah Eliana lahir. Iya, jadi pertama pas kita dapet tuh kita nggak langsung dapet permanen resident, tapi kita dapet resident visa dulu guys. Iya. Dan resident visa itu dikasih 2 tahun dan kita harus tunggu pada saat itu, dan kita harus berlaku baik, kita harus ada beberapa syarat lah untuk kita supaya mendapatkan permanen resident 2 tahun kemudian. Dan pas di hari kita dapat permanen resident itu, pas banget di hari itu anak kita yang ketiga itu Nia kan nama panjangnya kan Natania. Natania itu artinya kado dari Tuhan. Itu lahir guys. Dia lahir, iya. Lahir. Jadi benar-benar pas residen Ellie lahir, Natania permanen residen. Iya, jadi pas Nia itu lahir aku di rumah sakit, surat dari imigrasi datang. Iya. Bilang selamat kamu mendapatkan permanen residen tanggal 15 September 2015. Tepat banget sama tanggal kelahiran Nia guys. Jadi kita tahu itu campur tangan dari siapa sebenarnya. Iya guys, jadi pas akhirnya kita dapat permanen residen itu tepat di hari kelahiran Nia. Iya. Yeay. Nah itu aja guys cerita kita tentang permanen residen visa di New Zealand. Jadi jadi masukan kita untuk kalian yang mau apply PR, kalau kalian sudah di New Zealand ataupun kalian masih di Indonesia, kalau kalian mau dapetin PR di New Zealand, yang penting ya kalian harus cari pekerjaannya itu. Dan jangan lupa untuk berdoa juga guys. Memang doa itu sangat powerful. Karena kan manusia bisa berencana ya kayak kita, tetapi Tuhan yang menentukan. Dengan akal nalar pikiran manusia, harusnya aku yang bisa kerja di sini, aku yang chance-nya bisa dapetin PR lebih besar. Tapi Henry sebagai kepala rumah tangga itu yang harus berjuang gitu. Dan juga orang mikir, wah harus dengan big job nih, dengan pekerjaan profesional, tetapi yang Tuhan kasih pekerjaan ke kita adalah pekerjaan yang subway kayak gitu. Yang sederhana aja guys. Dan itu aja guys video kita, cara kita dapetin permanen resident di New Zealand. Bagi kalian yang baru di sini, jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di komen guys. Bye. Bye.